Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumahnya anak-anak. Yang penting kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, sekarang kalian siapkan buku tema satunya dan siapkan alat tulis juga buku tulisnya. Sekarang kalian buka pada halaman 31. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang denah. Kalian masih ingat kan? Apa itu? Nah, untuk mempelajari denah kita tidak akan terlepas dari mata angin yang kemarin itu kita pelajari. Yang kita ulangi sedikit ya. Yang pertama, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Bagaimana anak-anak, sudah ingat? Nah, sekarang perhatikan di bukunya. Di situ ada denah kandang kelinci. Di sana ada tempat untuk indukan A, ada tempat untuk indukan B, dan juga ada tempat untuk indukan C. Juga ada tempat untuk pembuangan kotoran, ada kandang pembesaran, ada penjantan, ada juga tempat pakan dan minuman. Nah, di bawahnya itu terdapat sedikit bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan yang tepat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu denah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Selanjutnya kalian buka di halaman 32. Di sana terdapat peta Pulau Jawa. Nah, sebelumnya Ibu akan bercerita dulu ya tentang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Selanjutnya, di halaman selanjutnya itu ada Pulau Sumatera. Itu gambar Pulau Sumatera ya. Selanjutnya Ibu akan bercerita tentang Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia, merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Merapi, Gunung Talang, Gunung Sinambung, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah Pulau Kalimantan. Ibu akan menceritakannya ya. Jadi kondisi geografis di Pulau Kalimantan ini, wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus yang membentang dari utara hingga selatan. Di daerah timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Selanjutnya, anak-anak itu adalah Pulau Sulawesi.
Kondisi geografis Pulau Sulawesi, wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena dibatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin, sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Selanjutnya itu adalah Pulau Papua. Baik, Ibu akan menjelaskan kondisi geografis Pulau Papua. Ini adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia, setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Nah, jadi anak-anak tahu ya bahwa di Indonesia itu juga ada tempat yang bersalju, yaitu di Papua, tempatnya di Gunung Jayawijaya. Selanjutnya adalah Pulau Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur adalah berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadik pada gugusan yang sempit. Pada pulau yang dominan, permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, diapit dataran tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah maupun pertanian kering. Baik anak-anak, Ibu tadi sudah memperkenalkan tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalian buka pada halaman 32. Di sana kalian diminta untuk mengamati, ada peta, ada beberapa peta di sana dari halaman 32 sampai ke halaman 35. Di sana terdapat beberapa peta. Nah, kalian amati di situ. Kalian kerjakan, bisa lihat ke Google ya. Di sana kalian diminta untuk mencari luas, mencari batas, dan mencari keadaan alamnya. Tidak perlu digambar, langsung saja kalian isi kondisi geografisnya seperti apa di buku tulis kalian. Selanjutnya anak-anak, kita buka bukunya pada halaman 37. Nah, di sana ada Ayo Membaca, judulnya adalah Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Nah, itu kalian baca teksnya. Di sana terdapat 3 paragraf ya dalam satu teks itu. Nah, setelah kalian baca, kalian buka di halaman 38. Di sana kalian diminta untuk menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tadi kan ada 3 paragraf ya. Paragraf pertama di sini sudah ada isinya. Apa itu ide pokoknya? Nah, kalian tinggal mencari ide pokok pada paragraf kedua dan mencari ide pokok pada paragraf ketiga. Nah, anak-anak, itu saja tugasnya. Tadi yang pertama adalah mencari di Google tentang pulau-pulau, kondisi geografis. Yang kedua, kalian membaca pada halaman 37 teksnya. Selanjutnya kalian buka di halaman 38, kalian mencari ide pokok dari bacaan di halaman 37. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumahnya anak-anak.